Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosiomaling. Hari ini kita akan membahas materi sosiologi tentang paradigma sosiologi ya. Sebelum kita membahas tentang paradigma sosiologi, kita akan cari tahu dulu apa itu paradigma gitu ya. Paradigma ini merupakan cara pandang ilmu pengetahuan dalam melihat sebuah realitas sosial ya. Jadi setiap ilmu pengetahuan itu pasti punya cara pandangnya masing-masing dalam melihat persoalan gitu. Nah, sosiologi juga sama, sosiologi juga punya paradigma. Nah, menurut John Treasure sebagai seorang sosiolog, beliau mengatakan bahwa ilmu sosiologi ini merupakan ilmu yang berparadigma ganda. Artinya bahwa sosiologi itu paradigmanya tidak tunggal, tidak hanya satu. Tapi menurut John Treasure ini mengatakan bahwa paradigma sosiologi itu ada 3, yaitu ada paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Nah, apa sih masing-masing paradigma itu dalam sosiologi? Nah, coba kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah paradigma fakta sosial. Hal ini dikemukakan oleh Emil Durkheim, tokoh-tokohnya, kemudian ada Karl Marx dan lain sebagainya gitu ya. Fakta sosial ini merupakan suatu hal yang nyata yang berada di luar individu dan mempengaruhi individu untuk bertindak. Jadi, dalam paradigma fakta sosial melihat bahwa individu dalam melakukan sesuatu atau dalam bertindak itu selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang berada dalam luar dirinya. Apa saja yang berada di dalam luar diri atau di luar dirinya itu bisa berupa benda, bisa berupa ide gitu ya. Ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Misalkan apa saja, ada nilai, ada norma, ada tata aturan, ada hukum, ada agama, ada kekuasaan, ada pemerintahan, dan lain sebagainya. Jadi, menurut paradigma fakta sosial ini melihat bahwa individu dalam bertindak itu selalu dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya, sehingga dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai contoh, misalkan individu itu, misalkan dalam masyarakat itu ada kerja bakti atau gotong royong. Nah, seringkali kerja bakti atau gotong royong itu bukan karena kehendak individu, tapi karena individu itu melakukan gotong royong atau melakukan kerja bakti karena apa? Karena ada norma, ada nilai yang hidup di dalam masyarakat gitu. Atau misalkan kalian kalian sholat, kalian sholat 5 waktu. Kenapa kalian sholat? Ya karena kalian fakta sosialnya adalah sebagai seorang muslim. Karena kalian statusnya adalah sebagai seorang Islam, seorang muslim, maka kalian kemudian melakukan sholat. Nah, seperti itu. Itu menurut paradigma fakta sosial ya. Nah, teori-teori dalam paradigma sosial antara lain ada apa saja? Ada teori fungsional struktural, kemudian ada teori konflik, ada teori sistem, dan ada teori sosiologi makro. Nah, itulah paradigma fakta sosial. Kemudian paradigma yang kedua adalah paradigma definisi sosial. Nah, tokoh yang paling terkenal dalam paradigma ini adalah Max Weber dengan teori tindakannya. Menurut paradigma definisi sosial ini menjelaskan bahwa suatu hal yang menyatakan bahwa pemikiran individu dalam masyarakat itu mempengaruhi struktur yang ada di dalam masyarakat. Nah, paradigma definisi sosial ini boleh jadi adalah kebalikan dari paradigma fakta sosial. Kalau paradigma fakta sosial melihat bahwa individu itu dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya, sementara kalau paradigma definisi sosial melihat bahwa individu ini dengan pemikirannya ini justru yang mempengaruhi struktur yang ada di dalam masyarakat. Jadi paradigma definisi sosial ini melihat individu itu sebagai sosok yang merdeka, yang independen, yang bisa memutuskan sendiri apa yang mau dilakukan, ya, tidak selalu dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya, tapi justru pemikiran dan tindakan individu ini bisa memengaruhi struktur sosial di dalam masyarakat, ya, seperti itu. Dan dalam paradigma definisi ini, segala hal yang dilakukan oleh individu itu ternyata punya makna atau punya tujuan yang individu itulah yang mengetahui dengan simbol dan lain sebagainya. Maka teori-teori dalam paradigma definisi antara lain ada teori aksi, kemudian ada teori interaksionisme simbolik, dan teori fenomenologi ya. Kemudian paradigma yang ketiga dalam sosiologi adalah paradigma perilaku sosial. Tokohnya adalah B.F. Skinner ya. Dalam paradigma ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, paradigma ini kemudian
Di dalamnya ada yang namanya mekanisme reward and punishment yang mempengaruhi perilaku sosial. Dalam pandangan paradigma ini, perilaku yang dilakukan oleh individu itu seringkali dipengaruhi oleh adanya mekanisme hadiah maupun hukuman yang ada dalam sistem sosial. Maka orang mungkin akan melakukan sesuatu karena dia tahu bahwa ketika melakukan sesuatu ada hadiah yang akan dia peroleh, ada imbalan yang akan dia dapatkan. Atau orang tidak melakukan sesuatu karena takut adanya hukuman ketika melakukan sesuatu. Nah, itulah paradigma perilaku sosial. Dalam teori paradigma perilaku sosial ini, teori-teori yang kemudian ada di dalamnya ada teori behavior, ada teori pertukaran. Jadi contoh yang paling gampang misalkan ya, kalian misalkan belajar dalam paradigma perilaku sosial itu melihat bahwa kalian belajar itu, kenapa kalian belajar? Bukan karena kalian pengen belajar, tapi karena kalian tahu bahwa kalau belajar akan mendapatkan hadiah dari orang tua, misalkan seperti itu. Maka kalian jadi belajar. Nah, itu contoh perilaku sosial ya. Atau contoh paradigma perilaku sosial. Oke. Untuk memperjelas perbedaan dari tiga paradigma ini, kita contohkan pada satu kasus ya, satu fenomena. Misalkan ada fenomena seseorang pelajar, katakanlah Wati gitu ya, yang berangkat pagi ke sekolah. Nah, kalau dilihat dari paradigma fakta sosial, kenapa kok Wati berangkat sekolah pagi-pagi? Ya karena dia adalah seorang murid dari SMA teladan atau SMA favorit. Jadi Wati atau siswi tersebut berangkat pagi karena status dia sebagai murid SMA favorit atau SMA teladan, maka dia harus berangkat pagi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau menurut paradigma definisi sosial akan melihat bahwa kenapa kok Wati berangkat sangat pagi? Karena mungkin Wati punya maksud dan tujuan sendiri, yaitu mungkin apa? Memamerkan tas barunya pada teman, atau kemudian memamerkan jam tangan yang baru dan lain sebagainya. Itu kalau dilihat dari paradigma definisi sosial. Kemudian kalau dilihat dari paradigma perilaku sosial, apa yang dilakukan Wati ketika berangkat pagi ke sekolah, karena mungkin Wati tahu bahwa di sekolah ada lomba siswa teladan atau siswa yang rajin berangkat sekolah gitu ya. Maka kemudian Wati berinisiatif untuk datang ke sekolah lebih pagi. Karena apa? Biar dapat reward dan menjadi siswa yang rajin karena ada hadiahnya. Nah, seperti itu. Itu contoh-contoh dari penjelasan dari masing-masing paradigma. Atau kalau lebih jelas lagi, mungkin ada contoh lain ya. Misalkan ini ya, ada soal seperti ini ya. Ada perilaku seorang yang memotret makanannya lebih dahulu dan mempostingnya ke media sosial dapat dianalisis menggunakan paradigma perilaku sosial. Karena apa? Ya ingat, kalau misalkan mau menjelaskan menggunakan paradigma perilaku sosial, berarti di dalamnya pasti ada mekanisme apa? Reward and punishment. Dari tiga pilihan jawaban ini, mana yang ada mekanisme reward and punishment? Ya, yang C ya. Jadi dirinya ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain atas perilakunya tersebut. Nah, kalau jawaban yang A ini bisa dilihat kalau menggunakan paradigma fakta sosial. Nah, kalau yang B ini dilihat dari paradigma definisi sosial. Nah, mudah-mudahan ketika paradigma itu bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang masih belum paham, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di penjelasan materi sosiologi berikutnya. Terima kasih.